Mau tidak keuntungan kamu bertambah lebih banyak tanpa menambah modal dan tanpa ribet. Jadi investasi kamu bisa bertambah lebih banyak keuntungannya. Semua dilakukan secara otomatis menggunakan sebuah aplikasi. Nah, itu adalah yang disebut dengan yield farming. Jadi yield farming atau yield optimization atau yield aggregator itu semua sama saja. Cuma beda nama saja. Intinya sama. Yield farming bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan investasi kamu di kripto dengan berbagai macam metode dan strategi yang dikerjakan terotomatisasi oleh aplikasi atau software. Tapi ini hanya untuk di decentralized finance. Kata kuncinya di sini ada dua, yaitu memaksimalkan keuntungan investasi dan itu diproses secara otomatis oleh software. Intinya yield farming itu adalah memaksimalkan keuntungan dengan metode dan strategi tertentu yang berjalan secara otomatis. Nah, maksudnya memaksimalkan keuntungan ini seperti apa sih? Contoh, misalkan saya investasi di kripto PancakeSwap. Di sana ada sebuah proses staking ya. Itu kalau standar hanya menghasilkan keuntungan 100% per tahun. Tapi kalau kita menggunakan yield farming, investasi kita di PancakeSwap itu, di kripto PancakeSwap yang tadinya 100%, itu bisa meningkat misalkan menjadi 170%. Nah, jadi nanti ada sebuah aplikasi atau decentralized application yang akan mengatur sehingga keuntungan investasi kita menjadi lebih banyak. Contoh lagi misalnya kamu mendepositokan ke kripto Venus. Venus itu adalah kripto yang punya aplikasi seperti bank. Jadi kita bisa mendepositokan ke Venus, nanti kita dapat bunga, kemudian dana atau kripto yang kita depositokan akan disalurkan ke peminjam. Jadi mirip seperti bank. Nah, misalkan kita deposito dolar Amerika, itu mungkin keuntungannya cuma 13% per tahun. Tetapi jika kita mendepositokan dolar Amerikanya ke Venus tapi melalui yield farming, itu bukan lagi mendapatkan keuntungan 13%, tapi bisa lebih daripada itu, misalkan menjadi 33%. Hal ini bisa disebabkan karena ada proses tambahan. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu ternyata yield farming ini bisa meningkatkan keuntungan investasi kita, kenapa kita tidak mencobanya atau kenapa kita tidak menggunakan yield farming? Kalau bisa lebih banyak untungnya, kenapa tidak kan? Di yield farming memang ada berbagai macam metode dan strategi yang dilakukan oleh aplikasi ya untuk memaksimalkan keuntungan. Dan semua ini dikerjakan secara otomatis oleh aplikasi tanpa kamu harus berpikir. Jadi ibaratnya ada software ya pokoknya memaksimalkan keuntungan investasi kamu. Yang penting kamu tahu prosesnya. Langsung saja kita ambil contoh yang paling mudah. Intinya metode yield farming itu yang prosesnya ya, proses di aplikasi itu ada berbagai macam lah. Tapi ini saya kasih proses yang paling sederhana agar mudah dipahami ya. Jadi salah satu crypto yield farming itu salah satunya adalah auto farm. Jadi kode koinnya auto. Kasus pertama adalah memaksimalkan keuntungan investasi kamu di PancakeSwap. PancakeSwap itu ada layanan untuk investasi berbasis proses staking ya. Kalau kamu belum tahu apa itu staking, bisa nonton videonya tentang judulnya apa itu staking. Nah, untuk kasus di AutoFarm, mereka bisa memaksimalkan
investasi kita di PancakeSwap itu menggunakan metode yang namanya compounding. Jadi compounding itu keuntungan investasi diinvestasikan lagi, dapat untung diinvestasikan lagi. Jadi seperti bola salju, lama-lama semakin besar. Nah, langsung saja kita ke contoh kasus ya, biar lebih mudah memahami. Nah, di sini untuk misalkan kita punya kripto PancakeSwap. Nah, kita ingin biar kripto kita ini berkembang jadi lebih banyak, jadi kita melakukan staking. Jadi, ketika kita melakukan staking di PancakeSwap, itu profitnya sebesar 120% per tahun atau setara dengan 10% per bulan. Nah, profitnya itu akan dibayar menggunakan kripto PancakeSwap ya. Oke, kita akan membandingkan misalkan kita invest secara standar. Jadi langsung ke PancakeSwap tanpa melalui yield farming. Kita bandingkan tanpa menggunakan yield farming dengan menggunakan yield farming, perbedaannya berapa? Perbedaannya apa? Dan kira-kira mana yang paling menguntungkan? Oke, di sini ada tabel tentang keuntungan ya. Simulasi kalau kita investasi di PancakeSwap. Jadi keuntungannya 10% per bulan ya. Di bulan pertama asumsi kita itu modalnya adalah 1000 kripto PancakeSwap aja. Jadi 1000 PCS. PCS itu kode PancakeSwap ya. Jadi misalkan kita invest ke staking itu sebanyak 1000 PancakeSwap. Oke. Jadi tiap bulan itu kita akan mendapatkan profit 10%. Jadi di bulan pertama dengan modal 1000 kita dapat profit 100 PancakeSwap. Oke, di bulan kedua itu modal kita kan tetap 1000 ya. Dari modal pertama modal di bulan pertama 1000, di bulan kedua juga sama 1000. Karena kan kita ibaratnya mendepositokan ya. Kita sama, dapat profit 10%, jadi dapat 100. Bulan ketiga juga sama. Modal kita tetap 1000, keuntungannya 100. 100 PancakeSwap di bulan ketiga. Di bulan keempat, modal kita yang dalam diinvestasikan masih 1000, profitnya 10% yaitu 100. Dan seterusnya. Jadi setiap bulan kita punya profit yang sama. Tapi kalau menggunakan yield farming, itu tiap bulan profitnya akan naik. Oke, kita lihat ya simulasinya. Jadi metodenya di AutoFarm untuk memaksimalkan keuntungan investasi di PancakeSwap itu menggunakan compounding. Oke, ini contoh. Misalkan kita menggunakan yield farming untuk investasi di PancakeSwap. Di bulan pertama kita invest 1000, kemudian di bulan pertama kita dapat keuntungan atau profit sebanyak 100 PCS. Nah, 100 PCS ini oleh AutoFarm akan diinvestasikan lagi sebagai modal. Jadi di bulan kedua itu modalnya bukan 1000 lagi yang berputar ya, tapi 1100. Dari mana 100-nya? Dari keuntungan sebelumnya. Nah, jadi di bulan kedua modal yang berjalan itu ada 1100. Jadi profit per bulan sebanyak 10% itu jadi 110. Naik kan? Bulan sebelumnya 100, bulan kedua 110. Nah, keuntungan 110 ini diinvestasikan lagi jadi modal, jadi compounding. Nah, jadi di bulan ketiga kita punya modal yang berjalan sebanyak 1210. Jadi di bulan ketiga profit kita sebanyak 10% itu adalah 121 PCS. Nah, keuntungannya di bulan ketiga ini diinvestasikan ulang. Jadi di bulan keempat modal kita bertambah banyak lagi jadi 1331, keuntungannya juga naik lagi dan seterusnya.
Coba kita bandingkan antara yield farming, antara menggunakan yield farming dengan tidak. Ternyata menggunakan yield farming itu keuntungannya lebih besar. Karena yield farming ini akan memaksimalkan investasi kita dengan metode compounding. Ini salah satu metode saja ya. Metode ada banyak. Oke? Jadi yield farming ini memaksimalkan keuntungan. Dan saya pribadi juga menggunakan yield farming. Karena apa? Ya keuntungannya lebih banyak gitu loh. Modalnya kita tidak perlu mengeluarkan banyak biaya gitu. Tapi keuntungan kita bisa lebih banyak. Kan enak. Oke. Lanjut, selanjutnya adalah contoh yang kedua ya. Kalau ini kan simple, compounding, metode yield farming ya. Prosesnya melalui compounding. Nah, yang selanjutnya adalah kasus kedua adalah memaksimalkan profit di Venus. Jadi metode yang dipakai oleh Autofarm untuk memaksimalkan investasi kita di Venus itu adalah kombinasi compounding dan swapping. Swap itu menukar koin. Oke, saya jelaskan. Venus adalah kripto yang berfungsi sebagai simpan pinjam, mirip seperti bank. Jadi kita bisa mendepositokan dana kita ke Venus, nanti Venus akan menyalurkan ke peminjam. Tentu kita nanti mendapatkan profit ya, gitu. Jadi kayak bank lah, kita deposito, nanti Venus akan menyalurkan ke peminjam, ke nasabah, kayak gitu. Nanti kita dapat bunga. Contoh di sini, kalau kamu mendepositokan dolar Amerika ya, kita sebut dolar ke Venus, itu kira-kira profitnya 12% per tahun. Ditambah 6% keuntungan, tapi dibayarkan menggunakan kripto Venus, kodenya XVS. Jadi kamu ketika mendepositokan dolar, kamu dapat dolar dan plus ya, itu adalah kripto Venus. Nah, itu di Venus. Nah, nanti metode ini juga sama, di compounding, di swap dulu, ditukar, kemudian di compounding. Itu metodenya, prosesnya di Autofarm ya. Oke, langsung saja contoh. Kita langsung ke contoh. Jadi, ketika kita deposit ke Venus, profit kita sebesar 12% per tahun atau setara 1% per bulan. Dan profit dalam Venus itu sebesar 6% per tahun atau setara 0,5% per bulan. Langsung saja, ini contoh simulasinya. Jadi di bulan pertama, jadi ini kita simulasikan tanpa yield farming dan kita bandingkan dengan yang menggunakan yield farming. Oke, bulan pertama kita depositokan 1.000 US dollar atau dolar Amerika. Kita dapat profit di bulan pertama itu 1% ya. Berarti kita dapat untuk profit dalam bentuk dolar Amerika ya, itu dapat 10 dolar. Plus dapat profit dalam bentuk kripto Venus sebesar 0,5%. Jadi kita dapat 0,07 Venus atau setara 5 dolar. Bulan kedua, modal kita tetap 1.000 yang berputar ya. Gitu. Kemudian dapat profit dalam bentuk dolar sebesar 10 dolar, kemudian dapat profit dalam bentuk kripto Venus 0,5%, itu setara 5 dolar itu di bulan kedua. Di bulan ketiga juga sama dan seterusnya. Jadi ini sama semua. Jadi tidak tiap bulan naik gitu. Oke, dengan yield farming tiap bulan akan mendapatkan keuntungan yang naik, yang berkembang. Oke, kita lihat ini kasus dengan yield farming. Jadi di bulan pertama kita deposito 1.000 dolar, kita dapat profit dalam bentuk dolar sebanyak 10 dolar. Kemudian dalam bentuk kripto Venus itu kita dapat 0,07 Venus. Nah, ini kripto Venusnya oleh Autofarm
ditukar menjadi dolar Amerika. Jadi kita akan mendapatkan 5 dolar Amerika. Nah, berarti keuntungan kita semua menjadi dolar Amerika. Yaitu total menjadi 15 dolar. Keuntungan 15 dolar ini di-compounding, diinvestasikan menjadi modal lagi gitu. Jadi di bulan kedua modal kita menjadi 1.015 dolar. Berarti, nah pasti profitnya akan naik dong karena modalnya bertambah ya. Berarti profit dalam bentuk dolar menjadi di bulan kedua itu adalah 10,15 dolar. Profit dalam Venus di bulan kedua juga naik. Jadi 0,0725 Venus. Nah, hasil keuntungan dalam bentuk kripto Venus ini di swapping, ditukar menjadi dolar. Jadi keuntungannya itu menjadi 5,075. Jadi Venus yang ditukar ya ke dolar itu mendapatkan 0,75 dolar. Jadi di bulan kedua keuntungan dalam bentuk dolar itu adalah 15, total profit dalam bentuk dolar di bulan kedua itu adalah 15,225 dolar. Nah, keuntungan ini diinvestasikan ke modal. Jadi di bulan ketiga modal kita yang berputar itu sebesar 1.030,22 dolar. Nah, profit dalam dolar adalah 10,3. Profit dalam Venus 0,073. Total profitnya, karena Venus ini ditukar ke dolar, sehingga ketemu total profit dalam dolarnya di bulan ketiga adalah 15,45. Nah, keuntungan ini 15,45 dolar dimasukkan ke modal, di compounding lagi. Jadi di bulan keempat kita punya modal yang berputar sebanyak 1045,67 dan seterusnya. Nah, jadi di sini dengan yield farming ini prosesnya yield farming di Venus 2 kali ya. Jadi di swap kemudian di compounding. Sehingga hasilnya sangat maksimal. Lebih besar dibandingkan tanpa yield farming. Nah, itulah fungsinya dari yield farming. Jadi memaksimalkan, mengoptimalkan keuntungan investasi di kripto. Nah, kalau ada investasi yang lebih besar kan kenapa tidak? Gitu. Nah, begitulah cara kerja yield farming. Kalau ditanya apakah ada risikonya? Ada. Risikonya tergantung dia memaksimalkan di investasi atau kripto mana. Karena misal dia memaksimalkan keuntungan investasi di staking PancakeSwap ya, berarti risiko yang akan melekat adalah sama seperti risiko di PancakeSwap. Jadi di PancakeSwap itu pasti ada risiko karena kita melakukan yield farming, pasti risiko dari PancakeSwap-nya ini juga akan ikut di yield farming gitu loh. Karena kan numpang ibaratnya gitu. Sebetulnya ada banyak metode dan strategi dalam yield farming. Tapi di video ini saya hanya memberikan contoh yang paling mudah dan paling sederhana. Karena itu yang paling mudah dijelaskan. Sebetulnya banyak metode yang canggih dan rumit gitu. Dan mungkin saja ke depan yield farming itu akan semakin canggih, akan menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi kita tinggal duduk manis, nanti aplikasi yang bekerja akan memaksimalkan keuntungan investasi kita. Mungkin loh ya. Karena kan ini teknologi dan selalu ada update-nya. Jadi setelah kamu tonton video ini, apakah kamu tertarik untuk melakukan yield farming? Atau mungkin kamu sudah pernah melakukan yield farming? Oke, komen di bawah ya. Kalau kamu mungkin pernah melakukan yield farming atau kamu tertarik yield farming.